Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membuka Alkitab kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya dan karena mimpinya, karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan menghayati setiap kata dari firman ini untuk kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan sehingga kita dapat terapkan, praktekkan dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum saya mengulas dan memberikan renungan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat, pencerahan, kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena diberikan satu kesempatan yang baik mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami dan pengertian yang mendalam, agar kami dapat refleksikan pengajaran-pengajaran apa yang perlu dan penting untuk kami terapkan dalam kehidupan kami saat ini. Sekalipun kisah Yusuf ini menjadi kisah yang sangat dikenal dan diketahui banyak orang, namun kami tidak berhenti hanya untuk mengingatnya, kami mau untuk mendapatkan maknanya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami, baik hamba-Mu yang akan merenungkan, menyampaikan renungan itu, dan juga kami sekalian yang mendengarkan. Berkati kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita sudah membaca dan mempelajari merenungkan pasal 36 tentang kisah dari keturunan Esau, kakak kembar dari Yakub. Satu pasal itu cukup untuk memberikan kepada kita informasi dan pengertian yang mendasar mengenai siapakah Esau dan bagaimana nanti dampaknya dalam kehidupan orang Israel. Setelah pasal 36 ini, Musa, penulis dari kitab Kejadian ini, langsung kembali kepada alurnya menuliskan firman Tuhan, kata demi kata, narasi ini,
kepada apa yang sudah dijelaskan tentang Yakub. Dan sekarang tibalah saatnya kita mempelajari dan mendengarkan pengajaran apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti dari pasal 37 sampai nantinya pasal ke-50. Di ayat pertama kita mendapati pengertian bahwa memang Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya di Kanaan. Seperti sudah kita ketahui sejak Kejadian pasal 12 di mana Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, kemudian memimpinnya mendiami tanah Kanaan. Sekalipun tidak seluruh wilayah dapat dikuasai atau diduduki, Abraham percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti tergenapi. Setelah Ishak lahir dan dipersembahkan oleh Abraham, kita percaya bahwa Tuhan terus meneguhkan covenant-Nya kepada Abraham dan Ishak menerima warisan covenant tersebut karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya lah yang akan menerima tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan akan menguasai tanah Kanaan untuk menjadi berkat bagi keturunannya dan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Setelah Yakub diberkati oleh Ishak dan mendapatkan hak kesulungan, sekalipun Yakub 20 tahun berpisah dan berada di negeri Aram, Tuhan menarik kembali, memimpin kembali untuk Yakub tinggal di tanah Kanaan. Cara Tuhan dan jalan-jalan Tuhan memang tidak mudah kita mengerti. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti membawa kita kembali kepada apa yang Dia rancang untuk kita menikmati segala berkat-berkat yang sudah disiapkan dan disediakannya bagi kita. Demikian Yakub akhirnya tetap tinggal berada di Kanaan. Dan kita bersyukur untuk apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya. Ada 12 anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Dan bertumbuh, berkembang, bertambah banyak di tanah Kanaan. Nabi Musa menuliskan satu bagian kisah yang berkaitan dengan keseluruhan anak-anak Yakub, yaitu Yusuf. Memang Yusuf adalah anak ke-11 dari Rahel. Tetapi Yusuf memiliki karakter yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Sekalipun ia masih muda, dituliskan di sini berumur kira-kira diperkirakan 17 tahun, remaja, yang biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Biasa menggembalakan kambing domba. Itu adalah sebuah hal yang perlu untuk kita pahami. Kebiasaan umumnya berkaitan dengan juga adat, budaya, perilaku, dan apa yang dihasilkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab memberikan secara gamblang apa adanya mengenai keberadaan daripada umat manusia. Dan Yusuf bersama saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba itu. Tentunya untuk kebutuhan kehidupan mereka dan sekaligus saat yang sama itulah identitas dari kehidupan orang-orang Israel. Gembala kambing domba. Ketika kita sudah membaca ayat 1 sampai 11 ini, kita menemukan beberapa pengajaran penting untuk kita renungkan dan dapat kita refleksikan, terapkan dalam kondisi kita saat ini. Di tengah-tengah banyak orang jahat, atau di tengah-tengah kehidupan saudara-saudaranya yang jahat, Yusuf adalah orang yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Apa yang dimaksudkan kejahatan oleh Yusuf yang dilaporkannya kepada ayahnya? Bisa beragam perbuatan yang tidak benar, mungkin amoralitas, atau hal-hal yang buruk lain. Yang pasti tidak sesuai dengan moral yang baik, yang benar, yang suci. Dan Yusuf memberitahu kepada ayahnya. Bukan maksudnya sebagai mata-mata atau pengadu, tetapi untuk menjaga moralitas keluarga Yakub, keluarga Israel. Karena kita tahu keluarga besar Yakub ini adalah keluarga pendatang yang ada dan hadir di tanah Kanaan. Bahkan menyembah Yahweh, Tuhan, Allah, yang berbeda dengan orang-orang Kanaan yang menyembah berhala, patung, buatan tangan mereka. Perlu adanya suatu pembeda antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam kondisi seperti itulah Yakub menyadari bahwa penting identitas, dan Yusuf memberitahu bahwa
kondisi saudara-saudaranya moralitasnya jahat. Dan tentu ini menyedihkan hati Yakub, karena Yakub tahu bahwa Tuhan tidak mengendaki kejahatan, tapi kebebasan orang-orang berdosa selalu ingin berbuat jahat, termasuk anak-anaknya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika Yakub memperlakukan Yusuf istimewa. Dari antara saudara-saudaranya diperlakukan istimewa dengan memberikan jubah yang maha indah bagi dia. Tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa Yakub memberikan jubah yang indah juga kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Mengapa demikian? Apakah itu bagian dari sebuah apresiasi Yakub orang tuanya terhadap anaknya Yusuf atas kinerjanya? Bisa jadi iya. Namun itulah menjadi cikal bakal iri hati, kebencian dari saudara-saudaranya. Di sini kita belajar banyak hal penting, bahwa memang kita tahu kalau kita mendapatkan yang baik dan menerima apresiasi dari siapapun, kadangkala orang-orang di sekitar kita tidak suka, merasa diperlakukan tidak adil. Padahal orang-orang yang tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan sebuah prestasi, itu disebabkan karena mereka sendiri yang melakukan kejahatan. Tetapi saudara-saudaranya justru membalikkan itu, mengatakan ini bicara tentang tidak adil. Kalaulah misalnya saudara-saudaranya melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan dan tentunya di hati Yakub, bisa jadi jubah yang maha indah juga diberikan kepada saudara-saudaranya. Tetapi tidak demikian. Yusuf diberikan hadiah, berkat, karena karakternya, karena kinerjanya. Dan saudara-saudaranya membenci. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dari sisi kinerja dan apresiasi Yakub terhadap Yusuf, itu baik. Itu sungguh patut dikerjakan. Tetapi di pihak lain, kita juga harus bijaksana ketika kita memberikan apresiasi kepada orang yang kita kasihi. Karena ada kemungkinan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak suka dengan prestasi dan kinerja kita, itu akan menjatuhkan, membenci, bahkan di sini dikatakan saudara-saudaranya tidak menyapanya dengan ramah. Berarti betul-betul begitu sangat benci dan sangat tidak suka dengan Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam satu rumah, satu keluarga, kakak adik berkelahi, kakak adik saling membenci, tidak ramah satu sama dengan yang lain, karena kebencian disebabkan ketidaktaatan. Hal itu memang wajar, tetapi orang tua harus bijaksana menempatkan diri. Bagaimana caranya? Ini adalah sebuah skill kehidupan, hikmat. Mengapa Yakub tidak mendamaikan kondisi ini? Atau saudara-saudaranya tidak menampilkan kebencian dan ketidakramahan ini kepada Yusuf di hadapan ayahnya Yakub? Bisa jadi seperti itu. Menjadi orang-orang munafik, wajahnya senyum, tampilannya baik, tapi di dalam hatinya ada kebencian terhadap saudaranya. Itu bisa terjadi. Jadi pembelajaran bagi kita untuk kita berhati-hati ketika kita memberikan apresiasi kepada siapapun, dan pembelajaran bagi kita untuk kita tidak segera langsung menonjolkan hasil kinerja kita kepada orang lain. Bijaksanalah dalam menempatkan diri. Sekalipun kita sudah lakukan itu, bisa jadi orang-orang di sekitar kita akan membenci dan tidak ramah kepada kita. Namun kalau kita orang Kristen, seharusnya tidak demikian. Bukankah kita harus mendukung, memberikan apresiasi juga, bahkan kita berupaya untuk meniru yang baik dari orang-orang yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Bagian yang kedua yang kita dapat pelajari dari apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini mengenai mimpi Yusuf. 2 kali Yusuf bermimpi. Yang satu berkaitan dengan berkas-berkas dari gandum atau yang dikumpulkannya dari tanaman. Yang satu berkaitan dengan matahari, bulan, bintang. Artinya keseluruhan mimpi itu ingin menjelaskan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin dari mereka. Akan memberikan sarana berkat Tuhan kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Mimpi itu adalah sebuah penglihatan di masa ini dan masa akan datang. Waktu itu, pada konteks waktu itu, belum ada Alkitab tertulis.
belum ada nabi yang diutus, belum ada orang-orang yang secara khusus memahami tentang kebenaran firman. Pada waktu itu, pada konteks zamannya Yusuf, mimpi adalah sesuatu yang perlu dan penting. Terlebih khusus kalau mimpi itu tidak kita mengerti maknanya. Mimpi memang sebuah kebiasaan yang melelahkan, lalu kemudian terbawa tidur. Buahnya buah mimpi. Jadi buah mimpi itu buah tidur, karena lelah, karena beban pikiran, karena persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, itu bisa terbawa mimpi. Karena memang otak kita dapat menyimpan peristiwa-peristiwa bahkan yang tidak terungkapkan. Nah, itu bisa terungkapkan melalui mimpi. Tetapi mimpi Yusuf berbeda. Ini bukan berbicara tentang peristiwa-peristiwa di masa kini bagi Yusuf atau yang sedang dihadapinya, tapi ini sebuah penglihatan sekaligus nubuat yang dinyatakan Tuhan kepadanya, yang ia sendiri menyadarinya secara perlahan-lahan. Tidak segera ia mengatakan ini adalah datangnya dari Tuhan mimpi itu. Ia hanya mungkin kaget, mungkin heran, dan bingung mau cerita apa lagi. Kepada siapa ia menceritakan mimpinya? Tentu kepada saudara-saudaranya yang terdekat, kepada orang tuanya. Wajar dan bukan mengada-ada. Tidak mungkin ia ceritakan mimpi ini kepada orang-orang Kanaan di sekitarnya. Selain mungkin bahasanya yang berbeda atau cara pengertian yang berbeda, apalagi bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ketika ia menceritakan mimpi itu, saudara-saudaranya makin tidak percaya, makin tidak suka. Apalagi isinya adalah berkas-berkas saudaranya, matahari, bulan, itu dan bintang-bintang menyembah atau sujud kepadanya. Ini kan suatu mimpi yang sangat menjurus kepada suatu pemahaman bahwa Yusuf sedang menceritakan dirinya sendiri sebagai raja, sebagai orang yang hebat, dibandingkan orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Kalau kita pada posisi saudara-saudaranya, pasti kita juga jengkel. Nggak suka dengar. Ada apa ini? Mimpi seperti apa itu? Bukankah sepantasnya orang tua yang kita hormati, bukan sepantasnya orang yang lebih tua kita hormati, mengapa mimpi ini ditampilkan? Pelajaran yang dari peristiwa ini yang bagi saya adalah bahwa apa yang Tuhan karuniakan, visi yang Tuhan berikan, memang tidak mudah untuk dimengerti oleh diri sendiri, apalagi orang lain. Bukankah saudara-saudara Yusuf tidak pernah bermimpi seperti itu? Apalagi kalau kita bicara tentang Yakub, memang pernah ia bermimpi melihat malaikat turun naik dari langit ke bumi, dan nampak kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Tetapi kali ini berkaitan dengan dirinya. Visi, mimpi yang dikaruniakan Tuhan kepada Yusuf adalah rancangan Tuhan untuk Israel di masa akan datang. Bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak pernah diperkirakan, dan Yusuf diutus untuk menyelesaikan, mengelola situasi itu dengan baik. Pada saat momen mimpi itu dikaruniakan Tuhan, Yusuf sendiri tidak bisa memahami apa yang akan terjadi ke depan. Dia tidak mengatakan bahwa nanti dia jadi raja, atau dia nanti akan memimpin saudara-saudaranya mendirikan kerajaan di Kanaan. Tidak demikian. Yusuf hanya menceritakan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita mendapatkan mimpi, visi dari Tuhan, bijaksanalah untuk menceritakannya kepada orang lain. Termasuk kepada keluarga sendiri. Belum tentu mereka mengerti, karena kita sendiri pun belum tentu langsung mengerti. Jadi perlu proses, perlu tahapan untuk kita menjelaskan mimpi itu. Tentu kita minta hikmat, kekuatan dari Tuhan. Mungkinkah di zaman sekarang, di mana Alkitab sudah final dikaruniakan Tuhan, di mana Alkitab sudah tidak lagi ada tambahan, dan semua rancangan Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab, bahkan finalitas keselamatan yang dikerjakan anak Allah sudah digenapi dan akan disempurnakan pada kedatangannya, mungkinkah masih ada orang-orang yang bermimpi untuk menerima karunia dari Allah, untuk melaksanakan rancangan Tuhan? Mungkin. Mengapa tidak? Karena ada hal-hal yang umum yang kita ketahui, tapi ada hal-hal khusus yang kita kerjakan. Nah, mimpi itu masuk ke wilayah hal tersebut. Tetapi sekali lagi, untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita ketahui, bijaksanalah. Jangan sesegera dan secepat kilat kita memberitahu hasil atau
isi mimpi itu, karena itu menimbulkan permasalahan baru bagi diri kita maupun bagi orang yang mendengarkannya. Kalau ditanya apa arti mimpi itu, bisa jadi kita mengarang artinya atau membuat tafsir terhadap mimpi itu. Nanti belakangan baru Yusuf mengerti setelah kita membaca sampai pasal yang ke-50. Apa arti mimpi itu secara konkret dalam kehidupannya. Dengan visi yang dari Tuhan ini, ternyata saudara-saudaranya bukan senang, bukan bersuka cita, tetapi justru makin benci, makin benci, makin iri. Betapa tidak mudahnya, bukan Bapak Ibu, hidup di dalam rancangan Tuhan. Orang terdekat kita pun bisa tidak mengerti dan benci kepada kita. Tidak senang kepada kita. Itu wajar, itu biasa. Karena kita orang berdosa yang selalu ingin kita lah yang lebih menonjol. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan juga kapasitas untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab, ada orang-orang yang benci dan ada orang-orang yang tidak suka, itu biasa. Tidak usah khawatir dan tidak usah kita mundur. Kita maju terus, melangkah dengan iman di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan merancang yang terbaik untuk kita. Dan rancangan Tuhan untuk kita bukan untuk kita saja. Tentu itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita belajar sekali lagi dengan apa yang diajarkan Tuhan di dalam kisah Yusuf menerima visi ini. Dan kita bersyukur karena apa yang dinyatakan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan dan diungkapkan oleh Yusuf, itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita pengertian yang mendalam. Bahwa Tuhan terus-menerus di dalam sejarah umat manusia, khususnya sejarah penebusan, menyatakan rancangan yang baik. Hal yang menarik, di ayat 11, Yakub menyimpan dalam hati, tapi saudara-saudaranya iri. Dua respon yang berbeda dari visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Ada yang diam-diam menyimpannya, dengan merenung, siapa tahu ini adalah kebenaran. Tetapi ada yang segera berespon dengan kebencian. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam rancangan Tuhan dan ketika kita menikmati karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan beragam hal yang bisa terjadi, ketahuilah, kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ada orang-orang jahat yang iri, cemburu, dan bahkan benci kepada kita. Tapi ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak segera berespon, tapi mendiamkan di dalam hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri perenungan hari ini dengan kita memahami beberapa hal. Yang pertama ialah, mari kita bekerja keras dan bersinergi untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Kita berkomitmen untuk melakukan itu sekalipun tidak ada pengawas, tidak ada orang yang mengawasi. Kita berkarya di hadapan Tuhan yang setia. Yang kedua, mari kita bersyukur kalau firman Tuhan Alkitab sudah lengkap sebagai dasar, arah, dan struktur untuk kehidupan kita di bumi ini. Dan kita berharap rancangan Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jika Tuhan memberikan karunia, nubuat, penglihatan, ataupun mimpi kepada kita, ketahuilah, jangan segera kita memberitahu kepada siapapun, simpan, renungkan, dan lakukan. Ada waktunya nanti kita membagi visi itu kepada orang-orang yang memahami kehidupan rohani kita. Dan kita bersama-sama menerapkan visi itu. Jangan tergesa-gesa, dan juga jangan terlambat. Membagikan visi yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami renungkan, untuk kebenaran yang kami dapatkan, untuk pengajaran yang dapat kami lakukan pada momen saat ini, dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah hikmat-Mu kepada kami, dan bijaksana-Mu kepada kami. Berkati kami sekalian ya Bapa, supaya kami mengikuti jejak-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.